Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dan para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, menjadikan hari demi hari kita semakin bermakna. Salah satunya kita menjadi bermakna ketika kita semakin bertambah ilmu. Pertambahan ilmu akan menjadikan kita menjadi orang yang akan bermanfaat, insya Allah. Nah, salah satunya pada hari ini, kita akan berbicara tentang tema balaghah. Pada episode sebelumnya, atau pada video sebelumnya, para pemirsa mungkin bisa melihat bahasan-bahasan kita tentang ilmu ma'ani, ya, ilmu bayan, ya. Ilmu ma'ani berbicara tentang makna kalimah dan makna jumlah, makna kata dan makna kalimah. Ilmu bayan berbicara tentang gaya bahasa. Ada gaya bahasa perbandingan disebut dengan tashbih. Ada gaya bahasa pertautan disebut dengan majaz, dan ada kinayah. Nah, pada pembahasan kita kali ini, setelah kita berbicara tentang ilmu bayan, hari ini kita masuk ke ilmu badi'. Dan pada sub yang kedua, setelah kita berbicara tentang al-jinas, hari ini kita berbicara tentang asy-syaja'. Nah, biasanya inilah tema yang menjadi khas dari pencitraan al-muhassinat al-lafdhiyah, estetika lafad. Karena pada kesempatan yang sebelumnya, Ustadz sudah pernah sampaikan bahwa sebuah lafad itu memiliki nilai keindahan, ya, nilai estetika. Ada estetika lafad disebut dengan al-muhassinat al-lafdhiyah. Dari segi lafaz ia indah. Indah karena rima yang sama, indah karena wazan yang sama, bentuk kata yang sama, kemiripan bunyi dan seterusnya. Atau bisa saja keindahan dari segi maknanya, al-muhassinat al-ma'nawiyah. Ia tidak memiliki perbedaan dan kemiripan kata, tetapi ia memiliki keindahan makna. Hari ini kita masih bicara tentang al-muhassinat al-lafdhiyah yang kedua, yakni tentang as-syaja'. As-syaja'. Para pemirsa, dalam berbagai macam referensi, ya, salah satunya nanti para pemirsa bisa melihat referensi yang utama atau yang masyhur dipakai oleh para pembelajar ilmu balaghah adalah Jawahirul Balaghah, ya, fil ma'ani wal bayani wal badi'. Ini sebuah kitab yang masyhur, ini termasuk dalam kategori kutubut turath, yang nanti para pemirsa bisa kembali melacak dalam berbagai macam referensi yang ada, mungkin referensi yang baru. Tetapi setidaknya ini menjadi buku babonan yang nanti akan dikembangkan oleh para mahasiswa. Baik, kita berbicara tentang syaja'. Secara definitif, as-syaja' huwa tafawuqul fasilataini fil harfil akhir. Ya, kesepadanan antara dua paragraf dalam huruf akhirnya. Ini secara umum begitu, ya. Jadi kesesuaian bunyi antara paragraf pertama dengan paragraf berikutnya, atau lebih tepat disebut dengan bait pertama dan bait kedua. Taruhlah kalau itu terjadi pada Al-Quran, maka ayat pertama menjadi bait pertama, ayat kedua menjadi bait kedua, atau ayat yang ini dengan ayat berikutnya, ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Nah, seperti itulah yang disebut dengan bait atau paragraf. Nah, persamaan itu bisa terjadi karena persamaan akhir kata, bisa terjadi karena persamaan wazan. Wazan itu rumus kata. Saya ulangi, dalam bahasa Arab, salah satu karakteristik bahasa Arab adalah ia memiliki derivasi kata yang nanti akan berdampak pada perbedaan makna. Dari kata ghafara, ditasrif atau diderivasikan bisa menjadi ghafara yaghfuru ghufran wa maghfiran fahuwa ghafir wa dhaka maghfur ighfir la taghfir maghfirun maghfirun. Kata ghafara dirubah menjadi ghafara, maka nanti tasrifnya juga akan berubah. Ghafara yughafiru mughafaratan wa ghifaran wa ghifaran fahuwa mughafir wa dhaka mughafar ghafir la tughafir mughafar. Dirubah menjadi wajan
Istaf'ala menjadi istaghfara. Istaghfara, yastaghfiru, istighfaron, wa mustaghfaron, fahuwa mustaghfirun, wa dhaka mustaghfarun. Istaghfir, la tastaghfir, mustaghfirun, mustaghfirun. Dan seterusnya. Nah, karena itulah maka ada wazan yang nanti akan memiliki persamaan atau akhir huruf, akhir kata yang memiliki persamaan. Persamaan itu berdampak pada keindahan dan itulah yang disebut dengan pola sajak. Nah, karena itulah maka para pemirsa nanti akan bisa melihat pembagian secara umum bahwa sajak itu atau persesuaian dua kata atau dua fasilah atau dua bait itu bisa saja terdiri pada yang pertama, ikhtilafat fasilatahu fil wazni wa taqafiyah. Ya. Jadi sebuah lafaz yang akhir katanya nanti bisa sama, ya, bisa saja ini wazannya dan akhir katanya sama. Kalau akhir katanya saja sama, rimanya sama, guru lagunya sama, itu disebut dengan asy-syaja' al-muttaraf. Asy-syaja' al-muttaraf. Sesuai dengan namanya al-muttaraf. Taraf artinya ujung. Jadi lafaz yang memiliki kemiripan bunyi di ujung kata. Nah, satu contoh nanti para mahasiswa bisa melihat berbagai macam lafaz yang memiliki persamaan semacam itu. Misalnya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Waqara atwara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Dari kata waqara dan atwara. Perbedaan hanya di ujung kata saja. Ra pada waqara dan ra pada atwara. Ini yang disebut dengan sajak muttaraf. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ini banyak kita dapati di juz ke-30 ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Mihad kemudian autad. Mihad autad berbeda wazannya tapi akhir katanya sama. Dari segi persamaan akhir kata, ujungnya, tarafnya ini disebut dengan as-sajak al-muttaraf. Ini yang pertama. Yang kedua, persamaan itu terjadi pada ujung dan wazan. Ujung dan wazan. Para pemirsa, yang disebut wazan tentunya bentukan kata sesuai dengan derivasinya. Misalnya isim fa'il. Fa'ilun, qatilun, bari'un, somitun. Itu satu wazan yang sama. Wazannya fa'ilun. Wazan mustaf'ilun, mustaghfirun, mustakbirun, mustakhrijun, dan seterusnya. Ini wazan sama, berwazan menggunakan rumus mustaf'ilun. Nah, maka sebuah sajak yang memiliki perbedaan, yang memiliki persamaan akhir huruf dan wazannya, jadi dua yang sama, akhirnya dan wazannya disebut dengan as-sajak al-mutawazi. As-sajak al-mutawazi. Maka nanti definisinya adalah mattafaqat fihil faqratan fil wazni wat taqafiyah. Ya. Dua fakrah itu memiliki persamaan dari wazan dan qafiyahnya. Qafiyah itu ujung akhirnya. Gitu ya. So, ulangi tadi.
Tadi mungkin saya agak rancu menjelaskan ketika definisi yang pertama. Kalau yang muttaraf itu kan makhtalafa fasilatahu fil wazni. Ya, dua bait itu wazannya berbeda, tetapi ittafaqa fit taqafiyah, sama dari segi ujungnya. Nah, sekarang ini mattafaqa fihil faqratan, dua fakrah, dua bait itu sama dalam hal apa? Fil wazni, wazannya sama, wat taqafiyah, rimanya sama, guru lagunya sama, akhir katanya sama. Satu contoh. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Marfu'ah, mawdu'ah. Ini memiliki wazan yang sama, wazan maf'ulah. Marfu'ah wazannya maf'ulah, mawdu'ah wazannya juga maf'ulah, akhir katanya juga sama, ditutup dengan ta marbutah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Idza hawa wa ma ghawa. Lafaz hawa dan ghawa sama dari segi wazannya, sama di akhir katanya. Dan nanti masih banyak lagi para pemirsa bisa melihat contoh-contoh itu, ya. Contoh-contoh itu. Yang ketiga adalah ini yang lebih rumit, dan biasanya kalau di Al-Quran agak susah memang kita mencari, kecuali memang di dalam syair-syair atau mungkin di dalam hadis Nabi. Disebut dengan as-saja' al-murassa. As-saja' al-murassa huwa mattafaqat fihi alfadhu ihdail faqratain. Ada dua fakrah, lafadz dari salah satu keduanya itu memiliki kemiripan, baik satu au aktsaruha atau mayoritas. Nah, persamaannya apa? Fil wazni wat taqafiyah, dari segi wazan dan rimanya. Nah, ini tidak lagi di ujung, ya. Jadi sebuah lafadz itu bisa di tengah-tengah, antara tengah kalimat dengan tengah kalimat di satu bait dan tengah kalimat di satu bait yang lain, memiliki kemiripan. Kemiripan apa? Kemiripan wazan dan kemiripan bunyi akhir. Satu contoh, misalnya ini selalu di dalam berbagai macam kitab disebut contoh ini. Huwa yadba'ul ashja' bi jawahiri lafzih wa yaqra'ul asma' wi zawajiri wa'zih. Huwa yadba'ul ashja', kata al-ashja' bi jawahiri lafzih, mirip dengan yaqra'ul asma', kata al-asma' bizawajiri wa'dih. Nah, kata al-asja' dan al-asma' ia tidak berada di akhir kata, ya, ia di tengah-tengah bait, tetapi memiliki kemiripan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Tetapi secara umum, ya, ini masih memiliki kemiripan sama, antara saja murassa ini dengan sajak-sajak yang lain. Bedanya kalau muttaraf sesuai dengan namanya, taraf artinya ujung, di ujungnya saja, rimanya saja, guru lagunya saja. Kalau mutawazi itu ujung, akhir kata dan wazannya. Kalau ini bisa wazan dan akhir tapi berada di tengah-tengah. Nah, memang untuk contoh yang ketiga ini lebih rumit dan lebih susah mencari daripada contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Nah, ini para pemirsa, bahasan kita tentang sajak, dan nanti tentu tugas mahasiswa adalah bagaimana mencari pola sajak yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang tentu harus kita perhatikan. Ketemu dalam berbagai macam ayat, maka kita akan bisa menemukan nilai-nilai i'jazul Quran. Salah satunya i'jaz dalam segi keindahan lafadznya. Karena tema tentang sajak ini masih membahas tentang tema tentang apa tadi? Muhassinat lafdziyah. Jadi secara lafaz ia memiliki keindahan, secara lafaz memiliki kebaikan. Keindahan dari segi apa? Dari segi persamaan akhir, persamaan wazan yang dipakai.
Nah, ini para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita akan bisa terjelaskan tentang apa sesungguhnya yang kita pahami dari saja. Jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa saja ada tiga, ada as-saja al-muttaraf, dan yang kedua ada saja al-mutawazi, dan yang ketiga ada saja al-murassa. Semoga kita bisa memahami tema ini dan bisa mengambil nilai keindahan dari Al-Quran. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.